Halo Sobat Geografi Hebat, berjumpa lagi dengan saya Ica Nadia dari Provinsi Pendidikan Geografi. Oke, kali ini kita berjumpa lagi tentunya untuk membahas mengenai topik yang terkait dengan geografi yang semakin seru ini. Oke, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi serta hubungan antara manusia dan lingkungannya. Dan pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai kajian tentang apa sih objek-objek geografi. Melalui pemahaman terkait objek-objek geografi, kita dapat mengenali fenomena alam dan sosial, dan kita juga akan mengetahui seberapa penting objek geografi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, stay tune. Oke, tujuan dari video ini adalah memberikan kepada sobat-sobat geografi kita tentang objek-objek yang akan dipelajari dalam ilmu geografi. Yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan objek geografi. Setelah itu, kita akan membahas dua jenis utama objek dalam geografi, yaitu objek material dan objek formal. Kemudian kita akan melihat contoh konkret, contoh nyata dari masing-masing objek ini agar lebih mudah sobat-sobat geografi pahami. Terakhir kita akan membahas mengapa memahami objek geografi itu sangat penting dalam kehidupan kita, mulai dari perencanaan kota, mitigasi bencana, hingga pengelolaan lingkungan di sekitar kita. Oke sobat geografi, mari kita bahas yang pertama, yaitu mengenai apa sih itu objek geografi. Objek geografi adalah segala sesuatu yang menjadi kajian dalam ilmu geografi. Semua fenomena alam dan sosial yang terjadi di permukaan bumi, baik kondisi fisik maupun yang melibatkan aktivitas manusia, termasuk dalam objek geografi. Jadi, secara umum, objek geografi itu dibagi menjadi dua sobat geografi, yaitu objek material dan objek formal. Apa sih itu objek material? Objek material geografi merupakan transfer atau permukaan bumi, sedangkan objek formal geografi adalah cara pandang kita atau pendekatan yang kita gunakan dalam memahami objek material tersebut. Untuk lebih paham, mari kita bahas satu persatu mengenai objek geografi. Yang pertama, objek material. Objek material adalah segala fenomena atau kenyataan fisik dan sosial yang terdapat di permukaan bumi atau atmosfer yang menjadi kajian utama dalam ilmu geografi. Objek ini mencakup berbagai elemen material yang bisa dianggap tidak dipelajari secara langsung yang bersifat alami maupun buatan manusia. Objek material ini dibagi menjadi beberapa unsur utama, yaitu pertama, litosfer atau lapisan atau bumi. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang terletak antara permukaan bumi sampai kedalaman 100 km. Litosfer merupakan tempat di mana makhluk hidup berada, khususnya manusia yang tinggal di atas permukaan bumi. Yang kedua, atmosfer, lapisan udara. Lapisan udara atau gas yang menyelimuti bumi dan mempengaruhi cuaca. Berdasarkan perbedaan suhunya, atmosfer dibagi menjadi 4 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Ketiga, hidrosfer, lapisan air, merupakan seluruh bentuk air atau lapisan terdapat di permukaan bumi di bawah permukaan dan di atmosfer. Yang keempat, biosfer, lapisan makhluk hidup. Semua bentuk kehidupan di bumi, baik hewan dan tumbuhan, maupun interaksinya dengan lingkungan fisik. Yang terakhir, antroposfer, segala hal yang berkaitan dengan manusia, termasuk persebaran, aktivitas, budaya, dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Agar sobat geografi tidak bingung, di sini sudah ada beberapa contoh objek material litosfer: gunung, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai.
Fungsi mempelajari dan mengetahui objek material atmosfer itu sangat penting, di mana kita dapat mengetahui dinamika bumi seperti gempa, proses vulkanik, dan proses geomorfologi. Selanjutnya, contoh objek material atmosfer, lapisan udara, yaitu angin, suhu udara, dan juga curah hujan. Nah, fungsi kita mengetahui objek material atmosfer itu menjadi dasar dalam kajian ilmu klimatologi, meteorologi, dan juga dampak terhadap manusia. Selanjutnya di sini yaitu contoh objek material hidrosfer seperti sungai, danau, laut, gletser atau es, dan juga air tanah. Seluruh bentuk air yang terdapat di permukaan di atas atmosfer. Fungsi kita mempelajari penting dalam pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana dalam hidrologi. Selanjutnya, sobat-sobat geografi bisa melihat contoh objek material biosfer, yaitu hutan, padang rumput, dan juga populasi. Fungsi kita mempelajari objek biosfer itu sangat penting dalam mengkaji makhluk hidup dengan lingkungan, serta kita dapat kajian terkait konservasi di lingkungan sekitar kita. Oke, yang terakhir dari objek material adalah contoh dari antroposfer, yaitu berupa permukiman, industri, dan juga penduduk. Nah, fungsinya itu dalam menganalisis interaksi antara manusia dan alam serta dampaknya bagi rumput dan juga tentu ini sangat penting untuk sobat-sobat geografi pahami dan pelajari terkait objek material geometri. Setelah kita membahas mengenai objek material, selanjutnya yang kedua yaitu terkait objek formal. Objek formal ini adalah sudut pandang atau cara berpikir kita atau pendekatan yang digunakan sebuah fenomena atau gejala yang ada di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun sosial, dengan menggunakan perspektif keruangan, kelingkungan, dan juga kompleks wilayah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan menitik beratkan pada analisis perbedaan dan persamaan fenomena dalam lingkup tertentu. Tujuannya adalah memahami pola persebaran, struktur, proses, dan hubungan antar fenomena di permukaan bumi. Pendekatan ini menjawab pertanyaan di mana suatu fenomena terjadi dan mengapa terjadi di lokasi tersebut, atau fenomena yang terjadi tersebut, yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya yaitu 5W1 apa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ini mengkaji hubungan berbalik antara makhluk hidup, terutama manusia, dan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Fokus utamanya adalah interaksi dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta sebaliknya. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah atau regional menggabungkan dua pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ini menelaah interaksi dan hubungan antar wilayah serta karakteristik khusus suatu wilayah atau khas yang dibandingkan dengan wilayah. Oke, untuk lebih paham bagaimana sih kita atau kapan kita menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut saat melakukan analisis, atau di setiap pendekatan tersebut analisis seperti apa yang sesuai dengan pendekatan objek formal ini. Nah, di sini sudah ada contoh pendekatan ruangan,
pendekatan ke lingkungan, serta pendekatan ke wilayah. Yang pertama, analisis dapat digunakan dengan pendekatan persebaran permukiman penduduk di daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Yang kedua, dapat digunakan terkait studi tentang penggunaan lahan di daerah aliran sungai. Ini semua itu hanya berupa contoh ya sobat-sobat, dan kita bisa menggunakannya atau bisa mencari contoh-contoh kita lebih pendekatan keuangan ini di sekitar kita. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan dengan contoh analisis penyebab banjir di faktor akibat perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan. Ada juga contoh studi tentang kejadian tanah longsor di masyarakat. Terakhir, contoh dari penggunaan pendekatan kompleks wilayah bisa berupa kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan daerah aliran sungai untuk mengatasi banjir. Yang kedua, perencanaan pembangunan wilayah baru dengan mempertimbangkan potensi perkembangan tersebut. Bagian penutup dalam pembahasan kita yang penting, sesuai dari tujuan awal dalam pembelajaran ini, mengapa objek geografi penting? Yaitu jawabannya untuk sebagai perencanaan wilayah, sebagai pengelolaan bencana, sebagai manajemen dalam sumber daya alam, dan terakhir sebagai pembangunan keberlanjutan. Geografi. Setelah kita mempelajari apa sih itu objek-objek geografi, maka kita dapat menarik kesimpulan dari kedua kata dalam geografi. Kita mempelajari dua hal utama, yaitu objek material, apa yang kita lihat dan amati secara langsung, dan objek verbal itu bagaimana kita menganalisa tersebut dengan geografi. Kedua objek ini sangat penting dan harus hati dalam memahami dan menganalisis fenomena alam dan sosial yang terjadi di sekitar kita, di kehidupan kita sehari-hari. Dengan menganalisa, kita bisa lebih bijak dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat. Terima kasih sobat geografi.